Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Nura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bioinformatika. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang bioinformatika, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah perkembangan dari bioinformatika, di mana bioinformatika itu teknologi informatika yang telah berkembang sangat pesat di berbagai produk dan jasa dalam bidang teknologi informatika, yaitu salah satu aplikasi yang berkembang di dunia biologi. Bioinformatika itu sendiri dikemukakan pada era pertengahan 1980-an yang mengacu pada penerapan komputer dalam biologi. Namun, bidang dalam pembuatan basis data untuk analisis sekuens biologi sudah dilakukan sejak tahun 1960-an. Pada tahun 1977 terjadinya ledakan informasi yang berawal dari data DNA, di mana suatu jenis virus yang mempunyai 5.000 nukleotida dan sekitar 11 gen berhasil dibaca secara menyeluruh. Awal munculnya bioinformatika itu sendiri tidak terlepas dari perkembangan bioteknologi di era tahun 70-an. Pada tahun 1970-an, terdapat seseorang ilmuwan Amerika Serikat yang melakukan inovasi dalam mengembangkan teknologi DNA rekombinan yang memproduksi protein hormon insulin dalam bakteri untuk penderita diabetes. Kemudian masuk ke definisi atau pengertian dari bioinformatika. Bioinformatika itu sendiri berasal dari kata bio dan informatika, yang mana bioinformatika itu adalah ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputer untuk mengelola dan menganalisis informasi biologi ataupun menandai karakterisasi dari komponen-komponen molekul makhluk hidup dalam skala yang luas. Kemudian bioinformatika merupakan penelitian, pengembangan atau aplikasi alat-alat serta pendekatan komputasi untuk kemanfaatan di bidang biologi, kedokteran, data perilaku atau kesehatan, termasuk diantaranya adalah untuk mendapatkan, menyimpan, meraih, menganalisa, atau memvisualisasikan data. Kemudian bioinformatika itu juga sebuah leading interdisiplin ilmu yang membangun dan memperbaiki metode penyimpanan, mendapatkan kembali, mengatur dan menganalisa data biologi. Kemudian bioinformatika memfokuskan masalah utama pada biologi molekuler, yaitu studi fungsi dan struktur protein, kemudian identifikasi fungsi setiap gen, dan mengekstraksi informasi dari genom manusia serta genom organisme lain. Bioinformatika mencakup penerapan metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah-masalah biologis, terutama dengan menggunakan sekuens DNA dan asam amino, serta informasi yang berkaitan dengannya. Dapat disimpulkan dari beberapa definisi atau pengertian bioinformatika,
bahwa bioinformatika itu adalah sistem manajemen informasi biologi molekuler dan memiliki kegunaan yang praktis. Kemudian masuk ke prinsip bioinformatika, yang mana prinsip bioinformatika itu terdiri atas 3. Yang pertama itu pusat data atau database. Contoh pusat data antara lain yaitu GenBank untuk data DNA, kemudian SwissProt untuk data protein, ada protein data bank untuk data struktur keduanya yaitu protein atau DNA, dan pusat data ekspresi RNA. Yang kedua ada analisis, yang mana mencari kesamaan atau homologi, di mana kesamaan informasi yang berbentuk linier yaitu sequence DNA, sequence dan sequence protein, yang menggunakan teknik alignment atau penyejajaran yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Sementara untuk informasi yang berbentuk struktur ruang 3D digunakan teknik superimpose yang didasarkan atas pencarian pola. Misalnya pola ekspresi gen pada sel kanker versus pada sel normal yang datanya diperoleh dari eksperimen DNA microarray. Dan yang terakhir adanya unsur prediksi dari analisis. Dilakukan prediksi yang disebut in silico. Jadi in silico ini merupakan salah satu jenis pendekatan dalam eksperimen, yang mana in silico itu sebagai analogi dari in vivo fenomena dalam lingkungan hidup yang asli, dan in vitro in silico untuk fenomena yang dianalisis menggunakan chip komputer. Kemudian penerapan atau aplikasi bioinformatika pada biologi. Yang pertama itu ada basis data sequence biologi. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Basis data ini terbagi menjadi 3. Ada namanya basis data primer yang menyimpan sequence primer asam nukleat maupun protein. Kemudian ada namanya basis data sekunder yang menyimpan motif sequence protein. Dan yang terakhir ada namanya basis data struktur untuk menyimpan data struktur protein maupun asam nukleat. Basis data utama untuk sekuen asam nukleat adalah GenBank National Center of Biotechnology Information atau disingkat sebagai NCBI yang terdapat di Amerika Serikat. Selain NCBI ada EMBL yang terdapat di Eropa. Kemudian ada DDBG yaitu DNA Data Bank of Japan yang terdapat di Jepang. Kemudian ada ENCDC yaitu International Nucleotide Sequence Database Collaborations sebagai penyimpanan DNA sekuen terbesar selain dari yang disebut sebelumnya. Kemudian juga
ada juga pusat penyimpanan yang terdapat di Indonesia. Yang pertama itu ada National Institute of Agrobiological Science, kemudian ada Pusat Penelitian Biologi LIPI, DNA Bank for Endangered Animal Species, dan yang terakhir ada Endangered Chinese Fauna. Kemudian ada pusat data yang menyimpan data primer protein. Yang pertama itu adalah PIR, Protein Information Research, yang terdapat di Amerika Serikat. Kemudian ada Swiss Prots yang terdapat di Swiss, dan TREMBL yang terdapat di Eropa. Ketiga basis data tersebut telah digabungkan dalam Uniport yang didanai terutama oleh Amerika Serikat, yang mana Uniport itu mengandung informasi tentang sekuens protein, nama organisme sumber protein, dan komentar yang umumnya berisi penjelasan mengenai fungsi protein. Setelah itu ada BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool, di mana BLAST ini berfungsi untuk mencari sekuens asam nukleat maupun protein yang mirip dengan sekuens tertentu yang dimilikinya. Dan BLAST ini menemukan gen sejenis pada beberapa organisme atau untuk memeriksa keabsahan hasil sequencing maupun untuk memeriksa fungsi gen hasil sequencing. Setelah itu ada PDB atau Protein Data Bank, yang mana PDB itu adalah basis data tunggal yang menyimpan model struktural 3 dimensi protein dan asam nukleat hasil penentuan eksperimental dengan menggunakan kristalografi sinar X dan spektroskopi NMR. Kemudian PDB juga menyimpan data struktur sebagai koordinat 3 dimensi yang menggambarkan posisi atom dalam protein ataupun asam nukleat. Ini merupakan beberapa database dan URL yang bisa di-searching ataupun dicari dan digunakan yang terdapat di internet. Kemudian ya, pengaplikasian yang kedua adalah penyejajaran sequence. Penyejajaran sequence adalah proses penyusunan atau pengaturan dua atau lebih sequence sehingga persamaan sequence tersebut tampak nyata. Di bawah ini merupakan salah satu contoh dari penyejajaran sequence atau sequence alignment, di mana baris sequence dalam suatu alignment diberi sisipan sehingga kolom-kolomnya memuat karakter yang identik atau sama di antara sequence tersebut. Dan sisipan ini menandakan adanya ketidakcocokan ataupun mismatch dalam alignment yang diasosiasikan dengan proses mutasi. Kemudian diberikan tanda ini yang menunjukkan kecocokan atau match di antara kedua sequence. Sequence alignment
ini merupakan metode dasar dalam analisis sequence yang bisa digunakan untuk mempelajari evolusi sequence-sequence dari leluhur yang sama. Kemudian, sequence alignment juga memberikan hipotesis atas proses evolusi yang terjadi dalam sequence tersebut. Misalnya, kedua sequence dalam contoh yang tadi bisa jadi berevolusi dari sequence yang sama. Dan sequence alignment juga dapat menunjukkan posisi-posisi yang dipertahankan selama evolusi dalam sequence protein, yang menunjukkan bahwa posisi-posisi tersebut bisa jadi penting bagi struktur atau fungsi protein tersebut. Untuk mencari sequence yang mirip atau sama dalam basis data sequence dapat menggunakan BLAST yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan BLAST ini juga salah satu metode alignment yang sering digunakan dalam penelusuran basis data sequence. Kemudian pengaplikasian bioinformatika yang ketiga adalah prediksi struktur protein. Untuk meramalkan struktur 3 dimensi protein berdasarkan sequence asam amino, yang mana meramalkan struktur tersier dan struktur sekunder berdasarkan struktur primer protein. Secara umum, metode prediksi struktur protein dikategorikan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama itu ada metode pemodelan protein komparatif. Metode pemodelan protein komparatif ini meramalkan struktur suatu protein berdasarkan struktur protein lain yang sudah diketahui. Salah satunya adalah penerapan metode ini yaitu pemodelan homologi, yaitu prediksi struktur tersier protein berdasarkan kesamaan struktur primer protein. Pemodelan homologi didasarkan pada teori bahwa dua protein yang homolog memiliki struktur yang mirip satu sama lain. Kemudian pada metode ini struktur suatu protein disebut dengan protein target ditentukan berdasarkan struktur protein lain atau disebut dengan protein template yang sudah diketahui dan memiliki kemiripan sequence dengan protein target tersebut. Selain penerapan pada pemodelan homologi, penerapan lain pada pemodelan protein komparatif yaitu protein threading yang didasarkan pada kemiripan struktur tanpa kemiripan sequence primer. Protein threading ini didasari dari struktur protein lebih dikonservasi daripada sequence protein selama evolusi, yang mana daerah-daerah yang penting bagi fungsi protein dipertahankan strukturnya. Kemudian protein threading ini berusaha menentukan tingkat kompatibilitas. Metode yang kedua adalah metode dengan pendekatan de novo atau ab initio, yang mana struktur protein ditentukan
dari sekuens primernya tanpa membandingkan dengan struktur protein lain. Dalam pendekatan de novo atau ab initio ini terdapat banyak kemungkinan dalam pendekatan ini. Misalnya dengan menirukan proses pelipatan ataupun folding protein dari sekuens primernya menjadi struktur tersiernya. Misalnya dengan simulasi dinamika molekuler atau dengan optimisasi global fungsi energi protein. Prosedur-prosedur ini cenderung membutuhkan proses komputasi yang intens, sehingga menggunakan superkomputer Blue Gene dari IBM. Kemudian yang keempat adalah analisis ekspresi gen. Jadi ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik, yaitu dalam bentuk urutan basa pada DNA atau RNA yang menjadi protein, di mana ekspresi gen dapat ditentukan dengan mengukur kadar mRNA dengan berbagai macam teknik, misalnya dengan microarray ataupun serial analysis of gene expressions atau analisis serial ekspresi gen. Teknik-teknik tersebut umumnya diterapkan pada analisis ekspresi gen dengan skala yang besar, yang mengukur ekspresi banyak gen bahkan genom dan menghasilkan data skala besar pula. Metode yang digunakan dalam menganalisis ekspresi gen ada dua. Yang pertama itu ada metode komparasi yang digunakan untuk membandingkan ekspresi di antara gen-gen. Dan yang kedua ada metode clustering yang digunakan untuk mempartisi data tersebut berdasarkan kesamaan ekspresi gen. Yang kelima ada analisis filogenetika. Analisis filogenetika khusus molekuler merupakan proses bertahap untuk mengolah data sekuen DNA atau protein sehingga diperoleh suatu hasil yang menggambarkan estimasi mengenai hubungan evolusi suatu kelompok organisme. Analisis filogenetika molekuler ini dapat menggunakan PCR dan sequencing DNA. Kan tetapi ada sejumlah asumsi yang harus diperhatikan sebelum menggunakan data sekuen DNA atau protein ke analisis. Di antaranya yaitu yang pertama, sekuens berasal dari sumber yang spesifik, apakah dari inti, kloroplas, atau mitokondria. Yang kedua, sekuens bersifat homolog, diturunkan dari satu nenek moyang. Yang ketiga, sekuens memiliki sejarah evolusi yang sama, misalnya bukan dari campuran DNA inti dan mitokondria. Dan yang keempat, setiap sekuens berkembang secara bebas. Dan terdapat 3 tahap penting dalam analisis filogenetika molekuler, yaitu yang pertama ada sequence alignment, yang kedua rekonstruksi pohon filogenetika, yang ketiga evaluasi pohon filogenetika dengan uji statistik. Ada beberapa contoh kegunaan bioinformatika. Yang pertama itu ada bioinformatika untuk mendiagnosa penyakit baru. Untuk menangani penyakit baru diperlukan diagnosa yang akurat sehingga dapat dibedakan dengan penyakit lain.
Diagnosa yang akurat sangat diperlukan untuk pemberian obat dan perawatan yang tepat bagi pasien, seperti COVID-19 yang sedang booming saat ini. Dan ada beberapa cara untuk mendiagnosa suatu penyakit. Yang pertama itu adalah isolasi agen penyebab penyakit tersebut dan analisa morfologinya. Yang kedua, deteksi antibodi yang dihasilkan dari infeksi dengan teknik enzim link immunosorbent assay atau ELISA. Yang ketiga, ada deteksi gen dari agen pembawa penyakit tersebut dengan polymerase chain reaction atau PCR. Yang terpenting dalam teknik PCR adalah desain primer untuk amplifikasi DNA yang memerlukan data sequence dari genom agen yang bersangkutan yang bersangkutan, dan software seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Disinilah peran bioinformatika. Kemudian untuk agen yang mempunyai genom RNA harus dilakukan reverse transcriptions atau proses sintesa DNA dari RNA terlebih dahulu dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. Setelah DNA diperoleh, baru dilakukan PCR. Reverse transcriptions dan PCR ini bisa dilakukan sekaligus dan biasanya dinamakan real-time PCR atau RT-PCR. Perbedaan kedua ini, yang pertama, PCR ini bersifat kualitatif. Seiring berkembangnya zaman, dikembangkan teknik lain, yaitu real-time PCR yang bersifat kuantitatif. Dari hasil real-time PCR ini bisa ditentukan kuantitas suatu agen di dalam tubuh seseorang sehingga bisa dievaluasi tingkat emergensinya. Contoh kedua dalam penggunaan bioinformatika adalah untuk penemuan obat. Cara untuk menemukan obat biasanya dilakukan dengan menemukan zat atau senyawa yang dapat menekan perkembangbiakan suatu agen penyebab penyakit. Karena perkembangbiakan agen tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi faktor-faktor inilah yang akan dijadikan target. Sebelum berkembangnya bioinformatika, analisa struktur dan fungsi enzim ini dilakukan dengan cara mengganti asam amino tertentu dan menguji efeknya yang dilakukan secara random sehingga memerlukan waktu yang lama. Setelah berkembangnya bioinformatika, data-data protein yang sudah dianalisa bebas diakses oleh siapapun. Salah satunya yaitu Swiss Prots, kemudian Protein Data Bank atau PDB. Enzim yang baru ditemukan dapat dibandingkan sekuens asam aminonya sehingga bisa diperkirakan asam amino yang berperan untuk aktivitas ataupun
active site dan kestabilan enzim. Ini cara pertama. Yang kedua, cara kedua, setelah asam amino yang berperan sebagai aktivitas dan kestabilan enzim tersebut ditemukan, dicari atau disintesa senyawa yang dapat berinteraksi dengan asam amino tersebut. Setelah itu, dengan data yang ada di PDB, maka dapat dilihat struktur 3D suatu enzim termasuk active site-nya, sehingga bisa diperkirakan bentuk senyawa yang akan berinteraksi dengan active site tersebut. Dengan demikian, cukup mensintesa senyawa yang diperkirakan akan berinteraksi sehingga obat terhadap suatu penyakit akan jauh lebih cepat ditemukan. Cara ini dinamakan docking dan telah banyak digunakan oleh perusahaan farmasi untuk penemuan obat baru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.